Kalau kalian cek sekarang di Google, coba cek deh sekarang deh. Film terlaris nomor 1 di Indonesia sepanjang masa. Pasti yang keluar nomor 1 adalah KKN di Desa Penari. Film tahun 2022 yang mungkin kalau misalnya kalian tanyakan sama gua, Bang, apakah KKN layak berada di peringkat 1? Ya tentu saja jawabannya sangat-sangat layak dong, ya kan? Apakah karena memang sebagus itu makanya layak di peringkat 1? Bukan, karena memang penontonnya yang seburuk itu. Nggak lah, bercanda-canda. Oke. Nggak, gini-gini, maksud gue, ya penonton Indonesia itu dari dulu tertarik sama yang namanya hal-hal yang viral. Apalagi ngomongin cerita-cerita horor, cerita mistis yang bener-bener kejadian di dunia nyata, katanya, gitu kan. Kalau misalnya udah viral di Twitter, di X gitu kan, langsung nonton. Apalagi model-modelan jumpscare-jumpscarean. Apalagi model-modelan banyak adegan yang aneh-aneh. Itu kesukaannya orang-orang Indonesia banget itu. Cuman jujur ya, buat gue emang KKN di Desa Penari tuh sesampah itu sih. Ini buat gue pribadi. Gue nggak tahu kalian kalau mau punya pendapat yang berbeda, terserah lu deh. Ya tapi kalau buat gue pribadi itu film yang salah satu film horor yang paling sampai pernah gue tonton. Bahkan gue udah nonton versi director's cut-nya Louis Madeni yang katanya cerita lebih rapi, udah ditambahin jamnya lebih panjang gitu kan, lebih ngeri katanya. Kagak ada ngeri-ngerinya, bos. Sama aja, kalau buat gue sih sampah nih, mohon maaf ya. Tapi apakah benar film yang sampah ketika dibikin film sequelnya makin sampah? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa, review yang kita buat selalu non-spoiler, terutama kalau misalnya filmnya baru tayang. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya, it's okay buat nonton review gua, karena ini lebih ke first impression dan seberapa bagus atau seberapa sampah film yang satu ini. Karena kita akan membahas film Badarawuhi di Desa Penari. Ya, tentunya film sequel yang satu ini gak pakai sutradara yang pertama yang di KKN kemarin tuh. Sekarang udah ganti jadi Mas Kimo Stambul, yang kita udah tahu sendiri track recordnya dalam menangani film horor yang mengerikan sekali. Ya, Rumah Darah, Sewedino, ya kalian bisa sebutin lah film-film horor buatannya Mas Kimo Stambul ini. Cuma yang jadi permasalahan gua sekarang kan adalah masalah ceritanya. Ya kan, karena ini kita ngomongin KKN yang mungkin buat orang keren banget, ini misteri banget, ini menakutkan banget. Tapi karena eksekusi ceritanya ancur-ancuran di film yang kemarin, ya jadinya ancur total filmnya. Nah, ketika sekarang mau dibikin film yang baru dengan ala-ala prequel cerita sebelum KKN di Desa Penari pada tahun 1980, ini ceritanya apa yang pengen ditambahkan lewat cerita mistis mengenai Badarawuhi ini? Ya, menceritakan lagi-lagi sekumpulan anak muda yang pergi mencari desa penari yang terletak di dalam hutan ini. Lagi-lagi nih, pada tahun 1980, cerita jadul dan ceritanya masih mirip-mirip sama film pertamanya. Jadi kayak dari awal pun, apa yang berbeda dari film yang satu ini? Kita diperkenalkan oleh 4 karakter utama kita. Ada Mila, ada Yuda, dan ada A dan B lah. Jujur, ini kenapa gue nggak sebutin? Karena gue udah lupa namanya siapa. Karena saking nggak pentingnya di film yang satu ini. Perannya apa? Ini 2 cowok temennya si Yuda ini menurut gue nggak lebih dari pemanis ya. Kalau filmnya udah tegang, udah horor, kita perlu komedi sedikit, ya kan? Kayak film sebelumnya kan, KKN kan ada tuh yang kocak-kocak itu kan, yang ngelawak tapi cringe di film sebelumnya, mohon maaf ya, actingnya. Di sini nanti kita bahas masalah actingnya, itu beda lagi. Cuman ya lagi-lagi perannya nggak terlalu penting. Tapi yang menarik adalah meskipun ceritanya mirip-mirip mengenai sekumpulan anak muda yang pengen mencari desa penari ini, tapi treatmentnya beda. Kalau misalnya kita perhatiin film pertamanya ya, itu bener-bener linear dari A ke B ke C ke D, itu jelas gitu ya. Nggak ada yang dimacem-macemin. Nah, lu kalau misalnya nonton film yang satu ini, Badarawuhi ini, bener-bener cerita tuh kayak dirombak nih strukturnya. Seakan-akan di awal tuh lu langsung dikasih jebret mystery box. Ya, lu buka nih mystery box. Nah, tebak-tebak dah lu nih ceritanya mengenai apa. Kenapa mereka mau nyari desa penari ini. Itu bener-bener kita nggak dikasih tahu sama sekali dari awal. Beda kalau yang film pertama kan ya udah mereka KKN, udah jelas dari awal gitu. Ini enggak. Bahkan lu kalau perhatiin di film ini, di opening scene ini ada semacam prolog ya, dimana ceritanya ini bener-bener sebelum 1980. Jadi timeline utama kita di tengah di sini, openingnya itu sebelumnya lagi, dan
dari timeline yang sini ke timeline yang sini itu nggak ada rajutannya di awal-awal. Jadi bener-bener kita bingung lah. Itu misterinya. Itu yang menjadi bahan pancingan, semacam hook untuk para penonton untuk menggali lebih lanjut. Ini ceritanya tentang apa sih? Ada misteri apa sih mengenai desa penari ini? Jadi buat kalian yang memang suka cerita dongeng, cerita mistis yang penuh akan misteri, kalau kalian kerjaan tiap hari nonton YouTube gitu kan, malam-malam nontonin cerita-cerita mistis dark gitu, banyak misterinya, konspirasi, teori atau apapun itu, ya mungkin kalian bakal suka sama film yang satu ini karena ya misterinya bener-bener dari awal kenceng banget dan kita diajak menggali. Tapi surprisingly nanti di second act-nya sampai ke third act-nya itu lu bakal melihat kalau misalnya cerita mengenai Badarowuh ini dalam banget lore-nya. Nggak sekedar cerita cetek yang di awal gue pikir apa sih, cerita apa paling beginian doang. Kagak, dalam bos ceritanya. Anjir, menarik juga ternyata ceritanya. Jadi ini penting banget ya. Coba nih harus dicatat nih perkataan gue yang satu ini. Kalau kalian gak suka sama film yang kemarin gue udah bahas, gue udah review, Siksa Kubur, bisa dicek nih review yang gue udah buat baru aja kemarin lusa gue buat. Nah, kalau misalnya kalian udah nonton film Siksa Kubur dan kalian gak suka sama filmnya karena ceritanya gak ngerti, dalam artian dikasih banyak open ending, dikasih banyak semacam plot hole yang memang tergantung imajinasi kalian, tergantung daya pikir kalian pengen bawa ceritanya ke arah mana. Kalau lu sukanya cerita yang didongengin aja, pengennya disuapin sama sutradaranya nih, makan nih ceritanya nih, ikutin terus cerita dari gua. Film Badarowuh ini cocok banget buat kalian yang pengen cerita seperti itu. Karena ya lagi-lagi meskipun misterinya kuat banget di awal, sepanjang menonton film ini makin kebuka, lama-lama eksposisi ceritanya mulai dikasih. Dan sama sekali nggak ngebingungin. Menurut gue lu punya IQ 5 ya udah ngerti lah film Badarowuh ini. Ya meskipun di awal-awal agak bingung, tapi di tengah kalau lu memang nonton dari awal sampai habis ya, lu pasti ngerti. Karena bener-bener cerita lu kayak didongengin lah sama orang gitu. Dan gue tahu persis marketnya Indonesia tuh seperti apa, pasar netizen kita tuh seperti apa. Ya suka cerita yang seperti ini. Makanya kemarin ketika gue review Siksa Kubur itu di komentarnya banyak bilang boring, bosen 1 jam pertama ngobrol-ngobrol doang, banyakan ngomong. Karena nggak bisa memahami setiap dialog itu penggunaan sinematografi seperti apa, penggunaan scoringnya seperti apa, actingnya seperti apa. Yang gue nggak perlu mikir-mikir banget karena memang gue udah sering nonton film seperti ini. Jadi itu udah bener-bener let it flow, emang bagus aja buat gue. Dan gue tahu semua orang nggak bisa punya pemikiran seperti gue. Ya masing-masing punya pikiran sendiri. Makanya ada 2 film yang memang pas banget di Lebaran, yang bener-bener beda tipe gitu. Siksa Kubur, Badarowuh, tinggal lu pilih yang mana, bebas gitu ya. Nah sekarang gue pengen ngomongin visual. Dan ketika kita harus ngomongin visual dalam film Badarowuh ini, damn, gila banget. Secara teknis ini gila banget men. Pertama, udah jelas lu bisa lihat dari kata-kata ini, IMAX, Image Maximum. Dalam artian ini adalah film pertama dalam Asia Tenggara ya, bukan Indonesia ya, yang syutingnya itu pakai kamera IMAX, dimana resolusi gambarnya itu benar-benar ditingkatkan 9 kali lipat lebih besar. Jadi secara kualitas udah pasti lebih dewa, tontonnya pasti lebih puas. Dari situ aja lu harusnya udah bisa bayangin film yang satu ini dari segi visual udah cakep banget. Bahkan dari trailernya aja udah bisa lihat. Gua kesel ya kadang-kadang ngebandingin trailer film Indonesia sama trailer dari film luar. Kalau misalnya film-film Indonesia tuh trailernya itu burik banget men, pecah banget tuh. Kayak kemarin Siksa Kubur tuh pecah banget, gue sampai cari-cari yang paling bagus deh. Sampai mampus-mampusan gue nyarinya gitu. Nah kalau misalnya Badarowuh ini bagus banget kualitas gambarnya. Memang ya karena tadi syuting kameranya benar-benar pakai IMAX, jadi jernih banget gitu. Itu yang gue suka. Ditambah lagi production artnya, ini yang jempolan abis. Gue bener-bener bisa kasih 11 jempol nih. Kalau ada kaki gue bisa gue kasih lihat, gue kasih jempol dari kaki gue juga dah. Lu lihat production desainnya, mau dari desanya ya, desanya bener-bener hidup sekali. Beda sama film pertamanya yang kayak tolol desanya. Bahkan gue pas nonton film yang satu ini kan ada satu karakter yang namanya Ratih ya, diperankan sama Claresta Taufan nih. Ketika mereka lagi mau nanyain sama mbaknya, terus mbaknya bisa ngomong, bahkan mbaknya boleh kasih mereka bisa nginep di rumahnya dia. Itu kayak, hah? Ternyata orang-orang di desa penari bisa seperti ini juga. Gitu loh. Karena di film KKN kayak buset, bisa ngomong aja udah syukur gitu warga-warganya. Ngomong pun yang bikin ngeri-ngeri aja, nggak ada dialog yang natural yang seperti manusia pada umumnya. Jadi kalau gue lihat di film Badarowuh bener-bener ya masyarakat desa pada umumnya lah. Bahkan dari situasinya, dari mereka punya ternak, mereka nanam padi lah, apa itu bener-bener dikasih lihat. Jadi world buildingnya terkesan
keren banget. Dan ketika lu nanti lihat ending film ini, yang menurut gue di third act-nya yang bener-bener jempolan, masterpiece sekali. Ya bagian di Angkara Murka, ya kalian tau lah kalau bisa lu nonton film pertamanya, ada satu dunia mistis yang namanya Angkara Murka tuh. Di film yang satu ini bener-bener upgrade banget deh. Lu kalau ibaratnya kayak HP lah, speknya bener-bener ningkat jauh dibanding film sebelumnya. Di sini dari segi tarian tradisionalnya seperti apa, kostum-kostumnya lebih jelas, make-upnya itu luar biasa. Apalagi penggunaan sinematografinya dari kamera angle-nya keren banget, yang bener-bener orang-orang nari dilihat dari atas pakai drone shot, pattern ketika mereka nari seperti apa, koreografi tariannya, sound effect-nya ketika mereka nari dengan ngerinya ada bunyi suara ular. Wah, itu ngeri banget, serius. Bahkan dengan scene ikonik yang pas pemilihan Dao, yang mungkin kalian lihat di film pertamanya, ketika nari-nari terus di sebelah-sebelah itu banyak kakek-kakek atau orang-orang yang nggak pakai baju yang gitu. Itu ngeri, men. Jadi gua ngerasa Badarawi ini treatmentnya beda banget. Bang Kimos Tampul memang luar biasa ya Anda ya. Jadi treatmentnya beda. Kalau misal film pertama mungkin jumpscare cheap, murahan, cringe abis gitu ya. Di film ini jumpscare-nya dikit banget. Lebih banyak scene-scene yang creepy, ya seperti yang joget-joget tadi, ataupun yang gore. Karena lagi-lagi ciri khasnya Bang Kimos Tampul. Kalian bisa lihat ada adegan kulit diapain itu ya. Kalian nonton sendiri, gue gak mau spoiler. Tapi memang banyak adegan ngeri di film yang satu ini yang memang sukses bisa bikin penonton merinding. Nggak seperti film pertamanya yang nggak ada serem-seremnya sama sekali. Dan yang gue sukanya lagi ya, film ini menurutku bisa jadi satu alat untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia buat di negara-negara lain. Gue yakin banget dengan musik-musik gamelannya, dengan tari-tariannya gitu. Menurut gue keren banget. Jarang banget gue liat film horror Indonesia yang secara culture tuh sekeren ini gitu. Gue bisa menikmati sekali ketika mereka melakukan tariannya juga jauh lebih profesional dibandingkan film pertamanya. Ya dari segi teknis, film yang satu ini susah banget nemuin kelemahannya. Ketika kita ngomongin visual ya, terutama di third act-nya, dalam artian act ketiga, final act-nya, final moment-nya, itu yang bener-bener jadi jempolan banget untuk film yang satu ini. Nah, inilah saatnya untuk mengeluarkan unek-unek gua. Ketika gua sudah membahas semua hal yang menurut gua luar biasa dari film yang satu ini, tapi juga banyak banget kelemahannya gua temukan dari film yang satu ini. Terutama dalam fase penceritaannya. Ketika kita ngomongin third act yang keren banget, di first act-nya juga secara misterinya juga cukup menarik, tapi di second act-nya, di act kedua film ini, di middle act-nya yang memang cukup panjang. Jadi kalau misal dalam film itu kan ada 3 act ya. Act kedua itu memang durasinya pasti paling panjang karena penceritaan tengahnya itu di situ. Nah, justru di situ permasalahannya. Di pertengahan ini bener-bener cerita dragging banget, super duper lambat. Mungkin kalau misalnya kemarin gue review Siksa Kubur, sama ceritanya fase lambat di 1 jam pertama, ya kan? Tapi Joko Anwar itu selalu bisa memberikan ketegangan yang intensitasnya selalu bisa naik. Grafiknya itu selalu bisa naik dari 10 menit pertama, 10 menit kedua, 30 menit, 40 menit itu selalu naik tuh intensitasnya tanpa kita sadari. Jantung kita temponya tuh cepet sendiri, makin lama makin cepet. Kenapa? Karena sinematografinya itu memang banyak banget teknik-teknik yang membuat vibes-nya tiba-tiba menjadi creepy. Dialog-dialognya luar biasa. Dan memang kalau ngomongin dialog, udah pasti Siksa Kubur di atas yang ini jauh banget. Memang dari actingnya ya, aktor dan aktrisnya pengaruh sih. Itu kelas S semua, maksudnya kan ya kelas tier-tier atas semua kalau yang di Siksa Kubur kan. Jadi memang itu pengaruh banget. Tapi ya permasalahannya dari segi penceritaan di pertengahan film tuh jadi ngebosenin banget, boring banget. Karena semua cerita yang kita perlu, eksposisi tadi yang memang perlu dibuka satu-satu gitu ya, itu lewat narasi semua. Jadi kayak dongeng aja. Ini gue film, kayak gue ya tutup mata, gue dengerin aja. Oh ceritanya gini, oh ceritanya gini, oh cerita gini gitu. Ya meskipun kadang-kadang ada yang mengagetkan, oh ternyata gini loh. Tapi gue gak berasa sekaget, antusias itu untuk menontonnya. Ditambah lagi ketika kita mengingat ini film horor. Jangan lupa, film horor itu kan spesifik ke satu emosi ketakutan. Dan emosi ketakutan itu gue cuman bisa temukan di beberapa bagian di film ini. Di bagian terakhir lagi-lagi jempolan, tapi di awal pertengahan satu momen itu ngeri. Kayak misalnya malam-malam setan dari belakang tiba-tiba jalan, itu creepy. Ditambah lagi IMAX, jangan salah, IMAX itu malam pun itu crispy sekali. Di belakang tuh pencahayaannya detail banget, tuh bisa lihat jelas banget gitu. Nggak ada yang burik, nggak ada yang apa, jelas. Jadi setannya mantep, production udah mantep, ya kan, kostumnya, make upnya semuanya keren, dari visual technical keren. Tapi
ya itu cuman satu momen dari film yang cukup panjang ini. Dan ketika dialognya sama sekali nggak menambah intensitas cerita dari film yang satu ini. Beda sama Siksa Kubur, yang menurut gue setiap dialognya gue bener-bener pengen banget ikutin, terus anjing ini keren banget gitu loh. Ditambah lagi momen-momen kengerian itu lebih banyak gue rasa pakai scene-scene yang gore gitu ya, yang bikin ngilu, yang terkesan lebih menurut gua agak murahan aja. Bukan murahan dalam artian filmnya murahan ya, maksudnya untuk kita bikin takutnya tuh jadi kesannya murahan, karena ya gore, siapa sih yang nggak ngilu gitu kan. Kalau misalnya Siksa Kubur kemarin cuman dialog biasa tapi gua denger, itu menurut gua lebih mahal. Tapi kalau misalnya kita harus compare sama film sebelumnya KKN, dari segi dialog, aktor aktrisnya, actingnya, ya jelas ini upgrade yang jauh banget, jauh sejauh-jauhnya gitu. Bahasanya dengan bahasa Jawa ya, jadi bener-bener nggak cringe, lebih matang, lebih mature, lebih realistik banget. Bahkan ada ya lagi-lagi dua orang yang tadi menurut gua kayak kagak ada penting-pentingnya, at least komedinya works buat gua, nggak kayak yang sebelumnya cringe, actingnya juga jelek banget nih yang di film KKN 1, sumpah dah. Tapi yang di sini oke lah, works komedi ya, cuman ya emang maksudnya dari segi peran dalam ceritanya kayak nggak ada gunanya gitu. Selain menambah unsur komedi untuk bikin relax sedikit kali ya. Untuk kesimpulan gua, film Badarauhi ini sebagai sequel dari film KKN di Desa Penari, ya ini upgrade yang jelas-jelas. Kalian kalau memang udah suka film pertamanya pasti lebih suka sama film yang satu ini, udah pasti gitu. Karena untuk film Indonesia mungkin gua bakal kasih final score 6,8/10 alias kurang. Ya sebenarnya bukan kurang sih. Kalau misalnya kita buletin 6,8 ya sebenarnya 7 lah. Kalau 7 mediocre kalau dalam Ngelantur ya rating kita ya. Cuman mungkin karena ini horor, gue jarang banget menemukan hal yang bener-bener bikin gue ngeri lah di film yang satu ini. Lagi-lagi horor itu relatif, tergantung kalian suka horor tipe seperti apa, dan gue yakin orang Indonesia lebih suka film horor seperti ini dibandingkan Siksa Kubur. Tapi nggak apa-apa, gue cuman pengen keluar unek-unek gue. Kita harus tepuk tangan dulu lah dibanding nonton film-film Indonesia, film-film horor Indonesia yang tiap minggu begitu aja ya kan, kagak ada jelas-jelasnya gitu ya. Akhirnya ada 2 film gini yang mantep. Ya, kita harus acungi jempol untuk para sinias Indonesia yang menurut gua udah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam genre horor, bahkan dalam genre-genre film yang lain ya. Luar biasa. Semoga makin keren lagi perfilm Indonesia. Kita tunggu film-film dari Bang Kimo Stambul berikutnya ya. Oke, jangan lupa kalian join membership community Ngelantur, karena kita banyak ada live khusus. Kalian bisa dapetin stiker yang gue desain sendiri. Kalian bisa dapetin baju secara diskon. Ini baju yang gue desain sendiri nih, Samurai Feather nih, gile nggak tuh ya. Samurai Feather nih gue gambar, sablonnya manual men ya, plastisol, jadi lu mau berapa tahun juga aman. Kalau kalian bisa cek linknya, gue taruh di bawah di Tokopedia. Tapi kalau pengen dapetin diskon tinggal join membership community ya. Membership community kita udah lumayan banyak orangnya. Kalian bisa join cuman dari 1.000 per hari udah bisa join critical thinking, dan level 2 nya ada di Ngelantur Thinking. Kalian bisa dapetin tiket nobar gratis kalau kita lagi ada nobar, dan kalian bisa dapetin video khusus edukasi tambahan dari Ngelantur secara gratis men ya. Join aja membership community kita. Oke, gitu aja. Jangan lupa Telegram kita di join ya. Ngelantur Corps udah ada 700-an sekarang. Kalian bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series bareng Ngelantur Corps yang lain. Dan Instagram, kalau misalnya pengen tahu update terbaru seputar Ngelantur, follow Instagram kita, linknya gue taruh di bawah. Oke, gitu aja. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.